Oke, halo semuanya ya. Selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Karena ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai cara dan tips untuk menyusun penelitian hukum atau biasanya disebut entah itu tesis atau skripsi atau jurnal ya. Ada pertanyaan semacam itu, yaitu tips untuk menyusun penelitian hukum dengan cepat ya. Maka saya akan memberikan beberapa tips untuk menyelesaikan penelitian hukum Anda. Biasanya ini berupa skripsi dan tesis dengan baik, tapi ini dalam bidang hukum ya. Ini berdasarkan pengalaman saja, karena saya juga udah beberapa kali menyusun skripsi udah, habis itu tesis sudah, beberapa jurnal sudah, baik jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 ya. Saya juga udah menyelesaikan hal tersebut ya. Jadi inti dari penelitian hukum itu nanti akan saya rangkum ya. Kalau Anda baca di berita-berita bagaimana tips untuk menyelesaikan skripsi, tesis, penelitian hukum dengan baik, itu biasanya pilih minat bakat kalian, pilih yang Anda senangi. Atau misalnya kalau Anda suka di pertanahan, silahkan Anda meneliti di pertanahan. Kalau Anda suka di bidang ekonomi, silahkan di hukum ekonomi. Kalau Anda suka di bidang hukum keluarga, silahkan Anda teliti di hukum keluarga. Dan telitilah sesuai dengan prosedur yang ada. Itu hanya formalitas saja. Kalau menurut saya, tips yang pertama agar Anda cepat selesai menyusun penelitian hukum, yaitu yang pertama, Anda hilangkan idealis Anda. Kalau Anda suka pertanahan, jangan pasti Anda harus meneliti pertanahan. Tidak seperti itu, saudara. Jadi kalau Anda memang suka pertanahan, belum tentu Anda akan cepat selesai menyusun penelitian hukum di pertanahan. Silahkan Anda hilangkan idealis Anda, silahkan Anda hilangkan ketika penelitian itu kurang baik, maka Anda tidak mau. Jadi intinya ya sudah, pokoknya intinya cepat selesai kan ini ya. Jadi tidak harus penelitian hukum itu sempurna, semuanya ada, datanya lengkap, sumber penelitiannya ada. Jadi hilangkan idealis Anda. Jadi fleksibel aja. Anda mau peneliti di pertanahan, oke, di manapun bisa. Jadi tidak harus terpatok. Jadi tidak harus terpatok pada satu, tidak harus terpatok pada Anda yang sukai. Jadi fleksibel aja. Mau penelitian apa aja oke. Yang penting dosennya gampang. Yang penting dosen pembimbingnya mudah, bisa ditemui tiap hari. Pembimbingannya mudah dan cepat ACC ya kan. Pilih dosen yang mudah. Misalnya dosen-dosen yang mudah itu dia mengajar atau di bidangnya hukum keluarga, ya udah ambil aja hukum keluarga yang mudah saja. Kalau misalnya dosen mudahnya di hukum bisnis, ya udah ambil aja penelitian hukum bisnis. Saya yakin Anda pasti akan cepat sekali untuk menyelesaikan penelitian tersebut ya. Itu tips yang pertama, idealisnya dihilangkan terlebih dahulu. Idealis untuk membuat penelitian yang spektakuler atau membuat penelitian yang sempurna tanpa ada kesalahan dan nanti wow gitu, udah itu dihilangkan dulu aja. Intinya cepat lulus, ya udah pokoknya ya penelitian hukum yang penting lengkap, syarat-syaratnya ada, ya selesai gitu aja ya. Jadi idealisnya dihilangkan dulu, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, untuk menyelesaikan penelitian hukum dengan cepat, entah itu skripsi atau tesis atau jurnal-jurnal nasional atau bahkan internasional, yaitu tentukan topik yang mudah. Jadi topik-topik penelitian itu jangan mencari topik-topik yang sulit. Topik-topik yang sulit itu biasanya topik-topik yang belum pernah sama sekali diteliti sama sekali sama orang, atau topik-topik yang terlalu baru, bukan kok baru tapi terlalu baru sekali sehingga referensinya sangat sedikit, buku-bukunya belum ada, atau bahkan topik-topik yang sudah terlalu lama itu
bukunya sudah tahun 90-an dan sudah ketinggalan zaman itu juga sulit ya. Jadi cari topik-topik yang sering diteliti orang tapi Anda bisa mencari hal baru dalam penelitian tersebut, itu pasti akan lebih mudah karena Anda untuk mencari referensinya Anda akan cepat. Anda tinggal mencari pembaharuan aja dalam sebuah penelitian tersebut. Untuk bab 2-nya biasanya tinjauan pustaka Anda tinggal ambil saja, tinggal cari daftar pustaka yang mudah, karena kalau referensinya mudah kan pasti akan juga cepat, dan untuk analisisnya nanti juga akan cepat karena banyak contoh penelitian sebelumnya. Walaupun tidak sama persis tapi kan Anda bisa untuk mencari pembaharuan, karena untuk sebuah penelitian itu tidak mungkin Anda originalitasnya 100% baru, pasti ada yang sama, itu biasa dalam sebuah penelitian. Oke. Dan itu jadi tips yang kedua ya. Tips yang kedua, cari bahan atau topik penelitian yang mudah saja, nggak perlu yang sulit-sulit. Intinya ya yang umum saja, nggak perlu yang terlalu baru atau terlalu lama atau terlalu wah ya. Oke. Dan yang ketiga yaitu silahkan Anda mencari silahkan Anda rajin untuk bimbingan. Itu aja tips dari saya ya. Yang ketiga ini juga sangat berpengaruh. Walaupun sesulit apapun dosen, jika Anda rajin untuk bimbingan tiap hari, pasti nanti akhirnya di ACC dosennya akan bosan melihat penelitian Anda seperti itu, disodori itu aja nanti akan bosan dan akhirnya pasti akan di ACC. Oke, jadi itu 3 tips dari saya mengenai bagaimana untuk meneliti hukum agar biar cepat ya di penelitian hukum dengan cepat, baik itu skripsi atau tesis atau jurnal, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebenarnya masih ada ini ya, ini baru 6 menit 30 dan hampir 1,5 menit lagi. Ada tips lagi sedikit. 1 tips lagi tambahan daripada saya close baru 3 tips. Dan tips yang terakhir kalau menurut saya yaitu untuk menyelesaikan skripsi atau penelitian dengan baik, yaitu Anda harus memberikan atau menyelesaikan dulu penelitian tersebut. Misalnya jika Anda bimbingan bab 1, langsung aja Anda membawa bab 1 dan bab 2, atau misalnya Anda langsung membawa bab 1, 2, 3, 4, atau langsung aja bawa semuanya ke dosen pembimbing. Dan sering-sering diskusi dengan dosen pembimbing itu sangat penting, karena biasanya dosen pembimbing itu tidak hanya membimbing 1 atau 2 mahasiswa, tapi banyak sekali mahasiswa dan kadang-kadang juga tidak selalu ingat apa yang Anda teliti. Jadi lebih baik Anda langsung membawa semuanya, saya yakin itu nanti akan cepat. Misalnya proposal jangan dibawa hanya lembar atau langsung aja bawa proposal full. Nanti jika ada perubahan ya hanya perubahan sedikit. Kalaupun Anda perubahannya banyak, ya perubahannya banyak langsung, jadi sudah jelas. Kalaupun sudah masuk ke per bab 1, 2 langsung dibawa saja. Setelah itu bab 3, 4 hasil pembahasan sama penutup langsung dibawa. Jadi tidak perlu per bab dibawa. Walaupun nanti dosen pembimbingnya minta pembahasannya itu per bab baru dibawa, tapi nggak usah seperti itu. Lebih baik langsung aja dibawa semuanya. Apalagi sekarang bimbingan juga online ya lebih baik langsung aja kirimkan semuanya, karena dosen pembimbing itu juga manusia dan tidak mungkin akan membaca semuanya, pasti juga akan dibaca mengenai inti-intinya saja. Dan karena manusia juga ada kesalahan, pasti suatu saat juga akan di ACC. Oke, jadi untuk mempercepat itu tadi ya, langsung bawa semua bab yang sudah Anda kerjakan. Misalnya sudah selesai semuanya, ya udah langsung aja majukan semuanya dan nggak usah takut sama dosen. Itu aja. Terima kasih banyak seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.